Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kita berada di tempat yang terbaik, di bulan yang terbaik, dan insya Allah suasana yang terbaik. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini dan dalam suasana terbaik ini Allah menjaga kesehatan kita, Allah limpahkan segala kebaikan kepada kita, dan Allah jadikan amaliyah ibadah kita sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan hidup 11 bulan kita ini banyak kekeliruannya, baik kaitannya dengan istifadul waqt, dengan memanfaatkan waktu, atau mensyukuri dari segala apa yang Allah limpahkan kepada kita. Salah satunya misalnya bangun tidur kita. Insya Allah Ramadan ini nggak ada yang bangun tidurnya lewat jam 4:30, insya Allah. Nyesel pasti udah itu, ya. Mungkin bangun jam 4 lewat 1/4 juga udah nyesel sudah itu. Kita sudah bangun sebelum jam 4 paling tidak. Mungkin ada yang jam 2, ada yang jam 3. Yang pasti subuh nggak kesiangan. Yang pasti doa-doa yang kita panjatkan sebelum fajar datang kita nikmati. Dan inilah yang disebut ciri-ciri orang bertakwa. Di waktu sahur mereka beristighfar. Maka kenikmatan sahur ini menjadi berlipat-lipat. Lebih dari itu adalah para malaikat mendoakan kita yang sedang sahur. Kenapa didoakan? Karena di sana ada ketaatan. Apa bukti ketaatannya? Biasanya jam 3:30 masih tidur, ini sudah bangun, gitu ya. Kata malaikat, biasanya 3:30 masih tidur, ini sudah bangun, masya Allah. Maka kenikmatan ini adalah kenikmatan yang nanti tidak boleh hilang kalau Ramadan sudah hilang. Maka mari dengan beberapa hari lagi waktu yang istimewa ini justru semakin mendekati finish, semakin harus disiapkan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Karena manusia dengan segala kenikmatan yang Allah berikan ini, sebetulnya yang diuji adalah
kekuatan iman kita melaksanakan apa yang terjadi di bulan Ramadan. Makanya Ramadan ini yang ditekankan itu adalah dalilnya imanan wahtisaban. Ada dua hadis, ya. Yang hadis ini hadis siang dan hadis malam. Hadis yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shoma Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Sudah tentu seperti sekarang ini kita sedang puasa. Apa yang menjadi dasarnya kita melakukan puasa? Imanan wahtisaban. Seluruh ibadah itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang beriman, dan tidak disebutkan biasanya imannya lebih otomatis, tapi ini ditekankan lebih jauh. Maka kita melihat nanti ada orang yang berpuasa sekedar mengikuti suasana saja. Apa suasana Ramadan yang bisa dinikmati oleh orang yang berpuasa? Rasul menyebutnya di sana ada farhah, ada kesenangan. Orang berpuasa itu senangnya kapan? Ketika buka puasa. Itu kesenangan yang dikatakan Rasulullah. Kesenangan yang pertama adalah bagaimana kita merasakan bahagia ketika iftar. Makanya kita ini sekarang menghormati makanan. Nggak ada makanan yang nggak enak. Itu makanan baru dilihat aja warnanya berubah-berubah itu. Ya, padahal makanannya satu doang itu. Karena membayangkan nih nanti kalau dimakan begini. Masya Allah, farhatun indal iftar, kebahagiaan yang pertama. Inilah yang dirindukan dan dirasakan oleh orang-orang yang merasakan lapar dan haus. Maka seberapa imannya dan ihtisabnya dan lillahi ta'alanya ketika dia berpuasa, itu yang akan dia rasakan. Makanya makanan Masya Allah, ya, sepanjang jalan ini jual makanan semua, dan semuanya kelihatannya optimis pasti laku gitu ya. Dan ternyata memang laku. Masya Allah, Ramadan, kenikmatan orang yang berpuasa di siang hari, kuncinya adalah imanan wahtisaban. Ini selesai sudah. Orang berpuasa itu ada yang nggak sholat, iya Pak? Ya, orang berpuasa ada yang nggak sholat. Alhamdulillah masih puasa. Mudah-mudahan tahun berikutnya dia ditambah dengan sholatnya, dan begitu berikutnya. Hadis yang kedua, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang keduanya hadis qoma Ramadan. Kalau tadi shoma Ramadan, berpuasa di siang hari, qoma Ramadan, melakukan ibadah di malam hari. Ibadah yang kita lakukan di malam hari adalah qoma Ramadan, paling tidak salatut tarawih. Tetap diawali dengan imanan wahtisaban. Ya, di malam hari, apalagi malam pertama, salatut tarawih di tiap masjid insyaallah full. Qoma Ramadhana, inilah yang menjadi perhatian kita. Dan Rasulullah memerintahkan di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita sholat tilawah. Maka kesempurnaan ini menjadi tidak sempurna, karena seharusnya
kalau ibadah itu didasarkan dengan imanan wahtisaban, dia semakin hari semakin merindukan. Kalau boleh disebut, kalau belum sampai finish dia tidak akan mundur. Maka tarawih salah satunya yang harus kita jadikan ukuran untuk mendapatkan nilai kesempurnaan qoma Ramadan tadi, yang akhirnya kita akan katakan, Masya Allah, Alhamdulillah, sebetulnya saya masih ingin sholatut tarawih, tapi waktunya sudah habis. Ini dari kemarin sudah ada yang berhenti tarawih, ya, sudah ada yang berhenti tarawih. Jadi harus mengukurnya apa? Kalau ibadah itu dasarnya iman wahtisaban, setiap hari dia akan terus berusaha menambah dan menambah. Maka bisa jadi sebagian kita dalam ibadah ini cuma ngikut suasana saja. Apalagi dikaitkan bahwa kan sholatut tarawih sunnah. Sampai kalau terjadi khilaf 10 sama 20 sama 8 itu yang bagus yang mana? Dua-duanya bagus. Sampai kalau enggak tarawih aja bagus. Kenapa? Karena hukumnya sunnah. Tapi kita lihat pembuktian amaliyah Ramadan kaitannya dengan qoma Ramadan itu adalah menguji seberapa keimanan kita. Karena bagi orang yang beriman, yang ada pada perintah-perintah Allah itu adalah ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum. Kuncinya adalah menjawab. Kalau itu sudah perintah Allah, kalau itu sudah perintah Rasul, yang diwujudkan oleh orang beriman adalah sami'na wa ata'na. Apalagi yang namanya tarawih itu adanya di bulan Ramadan doang. Dan dia diuji seberapa keimanannya untuk melaksanakan qoma Ramadan itu. Masya Allah, kasih sayang Allah luar biasa. Syariat memang terus memberikan segala fasilitas kepada kita. Maka akhir 10 Ramadan, ya akhir Ramadan 10 hari terakhir, disyariatkanlah apa yang namanya i'tikaf. Di sini kita bisa menguji lebih jauh. Kalau dalam bahasa dagang kita hitung tuh seberapa kita mendapatkan keuntungan. Kalau kaitannya dengan bahasa dagang, karena ini akan tutup, sudah akan selesai. Dengan kata lain, akhirnya pintu takwa terbuka. Dan orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, ya, sudah tentu dengan seluruh aktivitas amaliyahnya tadi adalah kayaumi waladathu ummuhu, seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Bagaimana kondisi seorang baru dilahirkan? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka ada tawaran, Pak. Ada tawaran. Habis Ramadan itu biasanya kita pulang kampung. Ya, dan sekarang tidak ada pulang kampung. Pulang kampung yang istimewa ada. Cuma tawaran ini agak susah diterima. Makanya kalau orang selesai puasa di bulan Ramadan dan kesempurnaan ibadahnya, dan kita yakini insya Allah Allah catat kita menjadi orang yang bertakwa, sehingga kita menjadi manusia yang baru dilahirkan oleh ibu kita. Sungguh nikmat kalau habis Ramadan selesai itu apa yang dilakukan, apa yang terjadi? Apa kira-kira, Pak? Mati.
Ya Pak? Nikmat enggak kalau kita mati tidak punya dosa dalam keadaan fitrah? Nikmat enggak? Mau? Ini dia. Ya. Kan sebetulnya kebahagiaan yang kedua yang belum kita rasakan. Kebahagiaan yang pertama ketika buka puasa tadi, farhun indal iftar. Kebahagiaan. Kebahagiaan yang keduanya apa? Farhatun inda liqa'illah. Ini saya ngikutin hadis saja Pak ya. Ya. Lalu apa yang kita cari dalam hidup ini? Kan kebahagiaan. Ya. Dan kebahagiaan ini sudah Allah tawarkan. Syaratnya sederhana. 1 bulan ini, Ustadz dosa saya banyak, Allah sudah ampuni, tinggal siap mati apa enggak ente, kira-kira gitu. Allah sudah ampuni, sudah taat kepada Allah, sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan, sudah terbukti begitu maghrib datang kita rasanya Masya Allah, ini air udah datang, lo dilirik-lirik aja udah rasanya udah sedep banget, ya, udah mantap udah gitu ya. Ini kebahagiaan. Kebahagiaan yang satu lagi Pak, ya kalaupun memang belum mau paling tidak dirindukanlah. Ya Allah, kerinduan akan bahagia ketemu Engkau dengan apa yang kita rasakan sebelum melaksanakan buka puasa ini sudah dirasakan. Bahagia betul. Bahagia ketika ketemu dengan Allah. Kita bayangkan, karena bagaimanapun dosa kita banyak, kekeliruan kita banyak, kebodohan kita banyak, tapi ketika kita mohon kepada Allah dengan husnudonnya kita, bahwa Allah adalah Ghafurur Rahim, bahwa Allah adalah memberikan kasih sayang kepada kita, tidak ada yang tidak mungkin bagi kita untuk bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohonkan kepada Allah, kita adalah orang-orang yang bertakwa. Insya Allah takwa kita sudah dari kemarin, insya Allah udah jadi orang yang takwa insya Allah. Ya, cuma terus kita jaga, diingatkan lagi, ya, di strum lagi 1 bulan ini, terus ini belum mati-mati ini, tidak apa-apa, ya. Tapi takwa ini kita jaga. Maghrib ini, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, ada harapan terbaik bagi kita bahwa kita insya Allah dicatat menjadi orang yang bertakwa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salim radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wal mali wal khair wa min ahli taqwa wa min ahli al-Qur'an wa min ahli sunnah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Padahal ya. Silakan berikan